Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad SAW tentang ruh. Qul, jawablah, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah bagian dari urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Yang pertama tentang sabab nuzul ayat itu, latar belakang turunnya. Di beberapa kitab tafsir itu diceritakan bahwa orang-orang kafir Quraisy setelah merasa kebingungan menghadapi Nabi Muhammad SAW, ya, maka kemudian mereka mendatangi rahib-rahibnya Yahudi, tokoh-tokoh agamanya Yahudi, karena dipandang ada kemiripannya. Dalam arti orang-orang Yahudi juga menyembah Tuhan, mereka juga punya kitab suci, ada nabinya. Beda dengan orang-orang musyrik Makkah, sembahnya berhala, tidak ada nabinya dan tidak ada kitab sucinya. Maka mereka berpandangan, siapa tahu kita bisa mendapatkan nasihat gimana cara menghadapi Muhammad SAW. Datanglah mereka kepada tokoh-tokoh agama Yahudi, lalu diberikanlah nasihat. Tanya Muhammad itu tentang 3 hal. Kalau dia hanya menjawab 2 dan tidak menjawab 1, berarti dia betul-betul nabi. Kalau dia menjawab 2, menjawab 1. Tapi kalau tidak seperti itu, dia hanya mengaku-ngaku nabi, tidak jawab sama sekali, atau dia jawab semua, bukan nabi itu. Tapi kalau cuma 2 yang dia jawab, 1 tidak, berarti dia nabi. Maka ditanyakanlah 3 hal, Pak. Yang pertama, ditanyakan tentang sekelompok pemuda yang tidur sampai ratusan tahun. Nah, itu dijawab di Al-Quran tentang Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua ditanyakan tentang seorang penguasa yang pernah mengelilingi sebagian besar dunia ini. Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran tentang Zulkarnain. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Itu dijawab juga oleh Allah. Yang ketiga pertanyaan tentang ruh. Nah, inilah yang kemudian jawabannya seperti di ayat tadi. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Itu dari segi sabab nuzulnya, latar belakang turunnya. Terus yang kedua tentang makna ruh di dalam ayat itu. Sebagian besar ulama memaknai ruh yang dimaksud di situ yaitu ruh latifah rabbaniyah, sesuatu yang halus yang berasal dari Allah, yang dengannya manusia kemudian hidup. Kalau tidak ada ruh, manusia tidak hidup. Karena ada juga sebagian kecil ulama yang memaknai ruh yang dimaksud dalam ayat tadi bukan itu, tapi yang dimaksud adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu dinamai juga dengan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah kami telah mewahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi ruhan min amrina, ruh dari sisi kami. Ruh yang dimaksud itu Al-Quran. Jadi sebagai ulama yang memaknai Al-Quran, tapi kita ikuti pendapat mayoritas ulama tafsir bahwa ruh yang dimaksud di situ ada ruh yang merupakan latifah rabbaniyah dari Allah yang dengannya manusia kemudian hidup. Nah, pertanyaannya Pak Kiai tadi, akramakallah, beliau menanyakan bahwa orang yang sering membaca ayat itu akan diberikan ilmu oleh Allah SWT tentang kematian. Begini. Kan kadang-kadang ada yang salah paham ayat ini, seakan-akan tidak ada sama sekali ilmu kita tentang ruh atau sedikit sekali. Nah, coba kita baca ayat ini. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Tapi pertanyaannya dulu, kata sedikit itu kan relatif. Sedikit itu relatif. Ada orang yang menyumbang ke masjid, Pak. Ada orang yang menyumbang ke masjid 100 juta. Itu sumbangnya sedikit atau banyak, Pak? Kalau orang menyumbang ke masjid 100 juta, sedikit atau banyak? Relatif, Pak. Kalau saya 100 juta itu banyak sekali, sudah, Pak.
Banyak kalau 100 juta. Tapi kalau orang yang uangnya triliunan, dia menyumbang 100 juta itu banyak atau sedikit, Pak? Oh, sedikit itu kalau 100 juta. Jadi sedikit itu relatif. Nah, sekarang di ayat ini disebut kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Itu sedikit menurut ukuran siapa? Ukuran manusia atau ukuran Allah? Ukuran manusia atau ukuran Allah, Pak? Ukuran Allah. Jadi kalian diberi ilmu tentang ruh, kalau ukuran Allah itu sedikit sekali yang diberikan kepada kalian. Tapi kalau di sisi kita manusia, itu sudah banyak, Pak, pengetahuan yang Allah berikan kepada kita di sisi manusia. Jadi kalau disebut Allah akan memberikan banyak ilmu tentang kematian, banyak di sisi manusia. Yang orang banyak mungkin tidak atau belum mengetahuinya. Tapi ayatnya tidak salah kalau dikatakan kalian diberikan ilmu, tidak diberikan ilmu kecuali sedikit di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi misalnya secara spesifik tentang waktu kematian, kan ada juga yang memahami bahwa manusia sama sekali tidak bisa tahu kapan dia mati, karena pakai ayat di surah Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunassilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ada 5 ini yang disebut di ayat Pak ini, ya. Innallaha indahu ilmus saah, sesungguhnya Allah di sisinya lah pengetahuan tentang kiamat. Satu, ya. Kemudian wa yunassilul ghais, Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, seseorang tidak tahu di bumi mana dia akan mati, termasuk kapan dia akan mati. Tapi sebetulnya kalau kita cermati ayat itu, Allah membedakan redaksinya antara yang pertama dengan yang 4 selanjutnya. Kalau yang pertama itu kan bahasanya innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah hanya di sisinya saja pengetahuan tentang kiamat. Maka ini selamanya tidak akan pernah manusia tahu kapan itu kiamat, selamanya kita tidak tahu. Tapi 4 yang berikutnya tidak begitu redaksinya. Coba yang pertama, wa yunassilul ghais, Allah turunkan hujan. Sekarang Pak, dengan ilmu pengetahuan manusia sudah bisa memprediksi turunnya hujan. Maka ada yang dinamakan dengan perakiraan cuaca. Meskipun kadang-kadang meleset, tapi kan seringnya tepat. Tapi paling tidak manusia sudah bisa memprediksi, sekalipun itu sebatas perkiraan, bahkan bukan perkiraan, perakiraan, di bawahnya lagi. Wa yunassilul ghais. Kemudian ya'lamu ma fil arham, tahu yang ada di dalam rahim. Sekarang dengan perkembangan ilmu kedokteran sudah bisa Pak itu di USG. Oh, laki-laki ini, perempuan ini. Meskipun kadang-kadang ada juga yang tetap meleset. Katanya dokter hasil USG-nya laki-laki, kenapa keluar perempuan? Tapi sebagian besar kan sesuai. Berarti ilmunya itu tersingkap. Begitu juga dengan 2 yang berikutnya, termasuk waktu dan tempat kematian. Manusia tidak bisa tahu sendiri, tapi kalau Allah yang memberitahu, siapa yang bisa menghalangi? Kita tidak bisa tahu sendiri waktu kematian kita, tempat kematian kita. Tapi kalau Allah yang memberikan ilmu kepada orang itu, kan tidak ada penghalangnya. Jadi dia bukan mengetahui sendiri, tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa seperti ini, yang senantiasa mempertajam basiranya, mata hatinya. Bukan hanya sekedar basornya, mata kepalanya, tapi yang menjangkau adalah basirah, ketajaman mata hatinya. Syukurlah seperti yang diceritakan Pak Kiai tadi, guru beliau, insya Allah termasuk dalam kelompok orang yang mempertajam basirahnya, maka diberi ilmu oleh Allah tentang waktu kematian itu. Wallahu a'lam bishawab.